Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada Bu Resti beserta teman-teman yang sedang menjalankannya. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dengan beranggotakan saya sendiri, Peggy Terin Agustin dengan NIM akhir 002, serta rekan-rekan saya, Agung Reskoni Bahtiat dengan NIM akhir 163, Eka Istara Mawardani dengan NIM akhir 028, Oka Putra Pratama dengan NIM akhir 067, Afifa Azhara Madayanti dengan NIM akhir 086, dan Nilu Purbawati dengan NIM akhir 120. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan memaparkan materi tentang peramalan. Kata lain dari peramalan sendiri ada prakira, praduga, dan masih banyak lagi. Peramalan di sini artinya adalah sesuatu yang bisa saja terjadi ataupun mungkin tidak bisa terjadi. Jadi, di dalam peramalan adalah sesuatu yang tidak pasti terjadi atau tidak. Baik, langsung saja untuk pemaparan materi akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Pengertian peramalan. Peramalan adalah suatu analisa atau menganalisis dan memutuskan sebuah fakta-fakta yang diketahui untuk memperkirakan masa depan melalui upaya-upaya yang sistematis. Di sini, perkiraan permintaan adalah suatu perkiraan penjualan dalam unit moneter atau fisik untuk periode-periode tertentu di masa depan yang berdasarkan suatu rencana atau program bisnis yang diusulkan atau berdasarkan sebuah asumsi, kekuatan ekonomi, dan lingkungan lainnya. Tempat perencanaan di luar organisasi bisnis di tempat peramalan atau perkiraan yang sedang dibuat. Ya, untuk perkiraan permintaan bisnis di sini perlu diketahui bahwasannya perkiraan permintaan bisnis itu fungsinya untuk membantu memperkirakan suatu kebutuhan dalam perencanaan bisnis. Supaya apa? Supaya tepat dan akurat, serta untuk meminimalkan ketidakpastian dan juga risiko yang dapat berdampak buruk terhadap suatu bisnis tersebut. Nah, selanjutnya itu adalah permintaan. Permintaan sendiri adalah permintaan kemudian bisa diramalkan dalam jangka-jangka waktu tertentu, seperti jangka waktu pendek, menengah, maupun juga dalam jangka waktu yang panjang. Seperti itu. Di sini saya akan melanjuti pembahasan yang kedua, yaitu ada utilitas perakiraan dan klasifikasi perakiraan bisnis. Untuk utilitas perakiraan sendiri, dalam kasus peramalan permintaan bisnis, peramalan yang lebih akurat memungkinkan kita untuk merencanakan sumber daya kita dengan cara yang lebih ekologis dan ekonomis. Kita dapat meminimalkan pemborosan dengan menyesuaikan harapan kita di masa depan. Dalam peramalan permintaan, tingkat kelebihan dan kekurangan penggunaan sumber daya kita sebanding dengan perbedaan antara nilai aktual dan perkiraan. Perakiraan berguna dalam menjelaskan hubungan antara jenis informasi, kepercayaan pada keakuratan, besarnya ketidakpuasan, keserbagunaan cara beradaptasi untuk memodifikasi ramalan. Setiap situasi peramalan harus dievaluasi secara individual untuk kegunaannya. Untuk pembahasan berikutnya ada klasifikasi perakiraan bisnis. Di klasifikasi perakiraan bisnis ini dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada perakiraan ekonomi atau komersial, yang kedua ada perakiraan permintaan, dan yang terakhir ada perakiraan teknologi. Untuk yang perakiraan pertama, di sini ada perakiraan ekonomi atau komersial, di mana di perakiraan ini terkait dengan kemungkinan kondisi bisnis, layanan ekonomi, tingkat inflasi, tarif, produk kotor pengembangan, dan produk nasional bruto, serta indikasi ekonomi dan komersial lainnya. Perakiraan ekonomi juga memprediksi tentang pertumbuhan bisnis yang terkait dengan industri dalam jangka panjang dan periode menengah. Untuk yang kedua ada perakiraan permintaan, di mana perakira permintaan yaitu Departemen Penelitian dan Pengembangan Perusahaan mengatur survei tentang permintaan di masa lalu.
menganalisis data, dan memprediksi permintaan di masa mendatang. Berdasarkan prediksi ini, kapasitas dan jadwal produksi direncanakan. Ramalan permintaan dapat digunakan dalam jangka pendek, jarak menengah, dan cakrawala waktu jangka panjang. Perakiraan ini juga fasilitas finansial, pemasaran, dan perencanaan tenaga kerja. Untuk perakiraan terakhir, di sini ada perakiraan teknologi, di mana di perakiraan teknologi merupakan jenis perakiraan terkait dengan peningkatan teknologi. Di zaman ilmiah ini, teknologi semakin berkembang, hari demi hari semakin pesat. Perubahan memberi perusahaan bahan baku dan produk baru. Produk terus berubah sehubungan dengan desain, utilitas, dan penggunanya. Proses untuk memproduksi produk atau menghasilkan layanan ditingkatkan di hari ke hari. Singkatnya, perakiraan teknologi telah meningkatkan kuantitas dan kualitas produk serta layanan. Pembahasan selanjutnya yaitu kerangka waktu perakiraan. Dalam istilah bisnis, ramalan permintaan dibuat untuk 3 rentang waktu. Yang pertama yaitu perakiraan permintaan jangka panjang. Yang kedua, perakiraan permintaan jangka menengah. Kemudian yang ketiga, perakiraan permintaan jangka pendek. Untuk yang perakiraan permintaan jangka panjang dibuat untuk jangka waktu lebih dari 3 tahun dan berguna untuk perencanaan strategis, perencanaan produk, perencanaan kapasitas, dan perluasan lokasi fasilitas, serta juga perencanaan penelitian dan pengembangan. Jenis perakiraan ini berdampak pada kelangsungan hidup keseluruhan bisnis dalam jangka panjang. Kemudian perakiraan permintaan jangka pendek. Perakiraan ini mencakup rentang waktu 3 bulan hingga 3 tahun. Perakiraan ini berlaku untuk perencanaan produksi, tata letak, pengendalian produksi, perencanaan agregat, rencana penjualan dan pemasaran, penganggaran tunai tahunan, triwulan atau setengah tahunan, dan rencana kerja atau operasi lainnya yang terkait dengan batas kredit tunai dan modal kerja. Kemudian yang terakhir, perakiraan permintaan jangka pendek. Perakiraan ini memiliki validitas untuk periode waktu mulai dari 1 hari hingga 3 bulan atau triwulan, tetapi dapat mencapai 1 tahun dalam kasus-kasus tertentu. Perakiraan ini mencakup perencanaan pembelian harian, rencana inventaris, penjadwalan pekerjaan, perencanaan tenaga kerja dan karyawan, penugasan pekerjaan. Untuk perakiraan ini umumnya dibuat secara mingguan, bulanan, atau triwulan, atau juga disebut 3 bulan. Kemudian karakteristik utama yang berlaku untuk berbagai perakiraan. Berbagai teknik peramalan dan persyaratan serta karakteristiknya berbeda satu sama lain. Tetapi ada karakteristik umum tertentu yang dapat diterapkan pada sebagian besar teknik. Hal ini sebagai berikut. Semua teknik peramalan mempertimbangkan bahwa untuk tren permintaan ada beberapa alasan atau penyebab yang telah berlaku di masa depan berlanjut di masa depan juga. Kemudian perakiraan tidak akan pernah bisa sesuai dengan tuntutan aktual. Kemudian akurasi akan lebih banyak. Kemudian ketika produk beberapa bagian dan komponen, keakuratan peramalan akan berkurang. Kemudian yang terakhir, perakiraan dalam kondisi yang tidak pasti. Baik, untuk materi selanjutnya adalah fitur penting perakiraan yang baik. Jadi, dalam suatu peramalan permintaan memerlukan beberapa parameter tertentu sehingga dapat sedekat mungkin dengan permintaan yang aktual. Nah, parameter-parameter ini disebutkan sebagai berikut. Yang pertama, perakiraan yang tepat waktu. Artinya, perakiraan waktunya cukup dapat menyediakan barang dengan terencana. Jadi, hal ini tentunya akan berdampak dari akumulasi seperti kebutuhan tambahan. Yang kedua, perakiraan yang akurat. Ini adalah salah satu fitur penting bahwa dalam perakiraan harus sangat dekat dengan tuntutan nyata ataupun aktual. Yang ketiga, perakiraan yang sederhana dan mudah. Dalam hasil ramalan yang dibuat dengan berbagai teknis harus dalam bentuk yang sederhana serta tertulis, sehingga hal tersebut dapat dipahami dan menjadi dasar untuk evaluasi nantinya. Dan yang terakhir, perakiraan harus bermakna. Dalam informasi yang diberikan oleh perakiraan dapat bermakna hanya jika berisi detail lengkap unit seperti rupiah ataupun jumlah permintaan dalam kilogram
ataupun metrik ton serta kuantitas dan spesifikasi teknologi dan tenaga kerja yang terpenuhi. Nah, selanjutnya adalah tujuan peramalan permintaan. Jadi tujuan utama peramalan adalah untuk membuat peramalan seakurat mungkin dengan situasi yang sebenarnya dalam jangka pendek, menengah, ataupun panjang. Dengan demikian, tujuan dari peramalan permintaan itu diklasifikasikan dalam berbagai kategori-kategori. Yang pertama ada tujuan jangka panjang, tujuan jangka pendek, dan tujuan jangka menengah. Untuk tujuan jangka panjang, peramalan permintaan tercantum sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan strategis bisnis apapun dan permintaan produknya hanya dapat ditentukan melalui peramalan jangka panjang dari suatu bisnis, teknologi, dan ekonomi yang akan berlaku dalam jangka panjang. Kedua, perencanaan produk adalah perencanaan tentang jumlah produk yang akan dipasok di pasar sasaran sehubungan dengan para pesaingnya untuk merebut pangsa pasar yang diinginkan. Nah, hal ini juga dimungkinkan ketika suatu organisasi dapat memprediksi tentang permintaan jangka panjang untuk produk-produk potensialnya. Ketiga, kapasitas dan perencanaan ekspansi bergantung pada kebutuhan pasar dalam jangka panjang untuk memasang kapasitas proses serta teknologi sehingga kebutuhan pasar dan pelanggan dapat dipenuhi dengan tepat. Keempat, lokasi fasilitas juga berdampak dalam jangka panjang. Hal ini dikarenakan lokasi fasilitas produksi yang dekat dengan basis pelanggan merupakan prasyarat utama untuk kelangsungan suatu bisnis dalam perusahaan. Dan tujuan jangka panjang yang terakhir yakni perencanaan riset dan pengembangan bergantung pada kemungkinan-kemungkinan jangka panjang untuk memuaskan pelanggan dengan cara yang lebih baik. Nah, riset dapat memutuskan tentang kemungkinan fitur-fitur apa sih yang harus ditemukan dalam produk atau layanan dalam jangka panjang yang tentunya diharapkan oleh para pelanggan. Kemudian ada tujuan jangka menengah peramalan permintaan adalah sebagai berikut. 1. Perencanaan produksi dan tata letak. Ini bersifat perakiraan jangka menengah dikarenakan setiap proses atau teknologi tidak dapat sering diubah, serta pengaturan apapun yang terkait dengan tata letak harus cukup layak untuk memenuhi permintaan pasar, setidaknya selama menengah dari perencanaan dan pengendalian dari produksi sendiri. Kedua, perencanaan agregat. Perencanaan ini memperkirakan suatu kebutuhan bahan serta tenaga kerja untuk keluaran yang diperlukan yang direncanakan untuk jarak menengah. Hal ini tergantung pada keakuratan perakiraan jarak menengah. Ketiga, rencana penjualan dan pemasaran bergantung pada perakiraan jarak menengah. Jadi tujuan ini hanya dapat dipenuhi dengan ramalan-ramalan yang akurat. Kemudian keempat, penganggaran kas tahunan, kuartalan, atau setengah tahunan. Hal ini dimungkinkan ketika perusahaan dapat menentukan permintaan-permintaannya selama periode waktu yang sesuai dengan rencana kerja dari perusahaan, serta operasi yang terkait dengan batas-batas kredit tunai dan modal kerja adalah hasilnya kisiaran menengah atau perakiraan permintaan tahunan. Selanjutnya adalah tujuan jangka pendek yang tercantum sebagai berikut. Yang pertama adalah perencanaan pembelian di organisasi manapun harus dilakukan setiap minggu, tiap bulan, ataupun bulan untuk mengisi kesenjangan persediaan dan material untuk menghasilkan tingkat kuantitas produk yang diinginkan. Yang kedua adalah rencana persediaan juga merupakan bagian dari tujuan peramalan permintaan jangka pendek, di mana output disesuaikan dengan perencanaan kebutuhan material atau MRP. Ketiga, penjadwalan pekerjaan. Dan yang terakhir, tenaga kerja dan perencanaan karyawan menentukan tenaga kerja yang dibutuhkan dari tingkat keterampilan tertentu sesuai dengan permintaan peramalan selama seminggu, sebulan, ataupun seperempat tahun, atau bahkan selama 1 tahun. Oke, baik, materi selanjutnya kita masuk ke prosedur peramalan. Jadi, dalam proses peramalan permintaan itu melibatkan sejumlah langkah-langkah sistematis dan berurutan untuk membuat peramalan lebih praktis dan akurat tentunya. Langkah-langkah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi kebutuhan peramalan. Mengapa sih peramalan itu dilakukan? Kemudian tujuan apa yang akan dicapai nantinya? Yang kedua adalah identifikasi produk atau layanan yang permintaannya itu akan diperkirakan. Yang ketiga, penetapan kerangka waktu untuk suatu peramalan merupakan langkah-langkah selanjutnya yang harus dievaluasi.
Keempat, metode atau teknik yang sesuai untuk perkiraan permintaan harus diperbaiki sesuai dengan sifat produk atau layanan. Yang kelima, data yang dikumpulkan dan diolah itu sesuai dengan metode ataupun teknik yang dipilih, serta dianalisis dengan mengidentifikasi asumsi ataupun hipotesis sebelum mencapai hasil akhir nantinya. Dan yang terakhir, mengevaluasi peramalan-peramalan tersebut sehubungan dengan permintaan real dan mendanai kesenjangan. Nah, jika ada di antara keduanya ini, selanjutnya menyesuaikan perakiraan dengan faktor koreksi yang sesuai. Teknik peramalan. Yang pertama ada rata-rata bergerak. Nah, biasanya perakiraannya itu didasarkan pada rata-rata aritmatika dari sejumlah titik data tertentu. Rata-rata bergerak itu dibagi menjadi dua, ada yang sederhana dan juga tertimbang. Untuk yang sederhana itu biasanya meramalkan permintaan dengan menghitung rata-rata permintaan aktual dari periode sebelumnya. Sedangkan yang tertimbang itu melibatkan pemilihan bobot untuk setiap nilai data dan kemudian menghitungnya rata-rata tertimbang tadi untuk dijadikan peramalan. Yang kedua ada pemulusan teknik eksponensial. Nah, teknik ini biasanya digunakan untuk memilih bobot pengamatan terbaru. Nah, pemulusan eksponensial juga dibagi menjadi dua, ada yang tunggal dan juga ganda. Untuk pemulusan eksponensial yang tunggal itu bobot untuk nilai datanya itu dihitung secara otomatis. Biasanya akan menjadi lebih kecil pada tingkat eksponensial seiring dengan bertambahnya usia pengamatannya. Nah, untuk yang ganda, eksponensial yang ganda, itu lebih memperhatikan tren dan juga musim. Dalam pemulusan eksponensial ganda, tren itu disesuaikan dengan metode pemulusan eksponensial tren, disesuaikan dan juga dikoreksi. Sementara yang musim itu ditangani dengan bantuan metode musiman multiplikatif. Nah, untuk yang ketiga itu ada metode musiman perkalian. Ketika ada tren, teknik peramalan ini harus mempertimbangkan tren serta rata-rata rangkaiannya. Nah, selain di tabel ini juga ada teknik musiman multiplikatif. Nah, biasanya metode ini tuh menyesuaikan perakiraannya yang diberikan dengan mengalihkan perakiraan tersebut dengan faktor laut. Perakiraan ini biasanya itu bisa bervariasi, entah itu antar musim atau antar bulan maupun minggu. Selanjutnya ada teknik analisis regresi. Satu atau lebih variabel dependen itu bisa digunakan untuk memprediksi nilai dari suatu variabel dependen. Nilai deret waktu yang diramalkan itu adalah variabel dependen. Nah, untuk analisis regresi itu ada dua model. Yang pertama autoregresif dan yang kausal. Nah, untuk yang model autoregresif itu adalah model regresi di mana variabel independen adalah nilai sebelumnya dari deret waktu yang diramalkan. Sedangkan model peramalan yang kausal itu metode peramalannya itu biasanya didasarkan atas penggunaan analisa pola hubungan antara variabel yang akan diperkirakan dengan variabel lain yang bisa mempengaruhinya. Intinya untuk mengetahui hubungan sebab atau akibat antar variabel yang akan diperkirakan dengan variabel lainnya. Peramalan yang terakhir yaitu peramalan kualitatif. Peramalan kualitatif merupakan peramalan yang menggabungkan suatu institusi, emosi, pengalaman pribadi, dan sistem nilai pengambil keputusan untuk meramal. Biasanya metode ini digunakan bila tidak ada atau sedikit data masa lalu yang tersedia. Metode kualitatif yang banyak dikenal salah satunya yaitu metode DLP. Merupakan proses yang dilakukan dalam kelompok untuk mensurvei dan mengumpulkan pendapat dari para ahli terkait topik tertentu. Dalam metode DLP, terdapat fitur-fitur penting, yaitu metode ini adalah upaya untuk mengembangkan perilaku melalui konsensus kelompok. Ukuran kelompok umumnya berkisar antara 7-10. Metode ini tujuannya adalah untuk menghasilkan sebaran pendapat yang relatif sempit di dalam yang disetujui oleh mayoritas panel ahli. Keuntungan menggunakan metode ini adalah
Para peserta bertindak sebagai ahli dan responden. Metode DLP digunakan untuk peramalan jangka panjang. Metode ini dapat digunakan untuk peramalan permintaan dan penjualan produk baru. Kerugian menggunakan metode ini adalah metode ini mungkin tidak terlalu akurat karena melibatkan opini, bukan kuantitatif. Proses ini umumnya melibatkan jangka waktu yang lama untuk diramalkan. Kekurangan kuesioner sangat penting, jika tidak akan terdapat keraguan dan menyebabkan temuan yang salah. Rute peramalan, yaitu terdapat top down dan bottom up. Top down dimulai dengan tampilan makro. Metode peramalan ini dimulai dengan gambaran besar atau perusahaan secara keseluruhan, kemudian memecahnya menjadi bagian-bagian komponen seperti ke masing-masing departemen, produk, dan layanan. Dengan kata lain, metode ini dimulai dari hal yang umum hingga ke spesifik. Selanjutnya yaitu metode bottom up. Dimulai dengan tampilan mikro dan kemudian dibangun ke tampilan makro. Dengan kata lain, peramalan ini dimulai dengan yang spesifik ke yang umum. Oke, selanjutnya yaitu mengukur kesalahan peramalan. Nah, dalam perakiraan bias individu memungkinkan terjadinya kesalahan yang dapat mempengaruhi keakuratan perakiraan. Oleh karena itu, untuk menjaga keakuratan ramalan agar terhindar dari kesalahan maupun penyimpangan dapat dihitung melalui pengukuran statistik, yaitu yang pertama dengan menggunakan mean square error atau MSE, yang merupakan rata-rata dari jumlah semua forecast error yang dikuadratkan, atau dengan kata lain, yaitu rata-rata kesalahan kuadrat antara nilai aktual dan nilai peramalan. Nah, metode MSE ini secara umum digunakan untuk mengecek estimasi berapa nilai kesalahan pada peramalan. Yang kedua yaitu mean absolute deviation atau MAD, yang merupakan rata-rata dari nilai absolut dari semua forecast error. Mean absolute deviation ini merupakan perhitungan yang digunakan untuk menghitung rata-rata kesalahan absolut atau kesalahan mutlak. Selanjutnya yaitu kriteria untuk memilih metode peramalan. Tujuan pemilihan metode peramalan adalah untuk memaksimalkan akurasi dan meminimalkan bias. Nah, metode yang dapat dipilih yaitu yang pertama, metode yang dapat memberikan bias terkecil yang diukur dengan cumulative forecast error atau CFE. Yang kedua, memberikan deviasi absolut rata-rata terkecil. Yang ketiga, yaitu metode yang dapat memberikan sinyal pelacakan terkecil. Yang keempat, mohon maaf sebelumnya karena di sini ada sedikit kesalahan redaksi, yang mana seharusnya hanya ada 4 metode, dan metode yang keempat itu metode yang dapat mendukung keyakinan manajemen tentang pola yang mendasari permintaan. Nah, beberapa ukuran akurasi dan bias ini biasanya harus digunakan secara bersamaan. Baik, mungkin itu saja pemaparan materi dari kelompok kami terkait dengan peramalan. Untuk sesi tanya jawab akan ada di forum GCR nantinya. Jadi bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa sertakan nama dan NIM di forum GCR nanti. Untuk itu, saya selaku moderator pada kesempatan kali ini sekaligus mewakili rekan-rekan saya menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata maupun kekurangan dalam penyampaian materi yang kami berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.